Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali. Boleh ada di dalam sebuah persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang pada malam hari ini kita peringati kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Galatia 3 ayatnya yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karya Dia di kayu salib mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya, menggantikan kita yang seharusnya terkutuk dan tersalib, tetapi Dia menggantikan kita karena kasih-Nya yang besar. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memberikan hati yang terbaik kepada Tuhan, mengingat segala karya, segala kesakitan, segala penderitaan, segala darah yang tercurah di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Kita memuji Dia dengan pujian ini, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu Tuhan, Kau korbankan hidupmu bagiku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau beri harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau,
ulangi pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk merayakan pengorbanan-Mu di kayu salib, sebuah karya terbesar dalam hidup kami yang tidak dapat kami tukar dan tidak dapat kami beli. Semata-mata kami dapatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sebuah anugerah yang terpenting dan terbaik di dalam hidup kami. Persiapkanlah hati kami Tuhan, supaya hati kami tunduk di bawah kebenaran dan kasih Tuhan, dan supaya pikiran kami terarah kepada pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus kami. Di dalam nama Tuhan kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Dalam nama Yesus penebus kami berdoa. Amin. Kita akan tetap memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersuka cita, bermazmur bagi Dia, oleh karena Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita berterima kasih dan bersuka cita untuk curahan darahnya bagi penebusan dosa-dosa kita. Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus jagakan
sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.
ada tempat yang mulia, anugerah Tuhan tercurah. Dia beri hidupnya bagi kita sebagai ganti dosa kita. Ingatlah Golgota, ingatlah bukit itu. Apa yang telah dilakukan Tuhan di bukit itu. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah apa yang ada padamu untuk menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian kuasa salibmu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di tempat yang mulia. Dia menganugerahkan seluruh darahnya, seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya untuk kita manusia berdosa ini. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kasih kita yang terdalam kepada Dia. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu
kuasa salib-Mu pulihkanku. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati menyiapkan dirinya untuk menerima anugerah kebenaran dari firman Tuhan. Pengorbanan Dia sempurna dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Kuasa Tuhan membangkitkan roh kita. Roh Tuhan yang tercurah adalah pengorbanan yang sempurna bagi hidup kita. Kita naikkan pujian, pengorbanan yang sempurna. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita akan ulangi pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh diselamatkan. Anugerah yang Kau berikan didasarkan karena cinta-Mu yang begitu besar di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami boleh ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dihidupkan, dipersatukan dengan Bapa, dan kami dimuliakan bersama-sama dengan anak-Mu, Kristus Yesus. Bapa, pada kesempatan ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu, di mana Engkau memberikan hikmat dan pengertian pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu secara utuh. Dan kami menyimpannya firman itu, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, di dalam Jumat Agung ini, kami mau merenungkan karya-Mu yang begitu besar melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog dan dosen di Reformed Theological Seminary yang bernama Gresham Machen. Dia berkata demikian, "The very center and core of the whole Bible is the doctrine of the grace of God." Inti dari keseluruhan berita Alkitab adalah doktrin anugerah Allah. Anugerah adalah ajaran yang sangat penting di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, dan bahkan di dunia ini. Anugerah adalah kasih Allah yang ditunjukkan kepada orang yang tidak layak atau tidak pantas untuk menerimanya. Manusia, saudara dan saya, tidak pantas mendapatkan perkenanan dan kebaikan dari Tuhan. Namun Tuhan mengasihi dan memberikan itu kepada kita semua. Lalu, apa itu anugerah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata anugerah, ada banyak teori yang muncul dan juga disampaikan. Namun, seorang yang bernama Jerry Bridges mengatakan bahwa grace is God reaching downward to people who are in rebellion against Him. Anugerah adalah di mana Allah menjangkau orang-orang yang memberontak dan melawan Dia. Pemberontakan saudara dan saya telah membawa keterpisahan yang begitu luar biasa dengan Allah. Dan kondisi manusia inilah menjadi hina dan terkutuk. Dan hukuman dari pemberontakan kita adalah kematian yang kekal. Dan itu pasti. Namun di dalam kekayaan kasih karunia Allah yang mencintai, Dia tidak mau meninggalkan kita dalam kondisi yang demikian. Dia merencanakan jauh sebelumnya, dari masa lalu di mana Dia mengirim putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menderita dan mati menanggung dosa-dosa kita. Kristus ditempatkan di dalam posisi kita, di mana Dia mengambil alih seluruh dosa-dosa kita, seluruh kutuk dari dosa kita. Dia mengambil tempat itu. Dengan demikian, Tuhan menanggungkan kesalahan kita kepadanya. Dia yang tidak berbuat dosa dijadikan berdosa karena saudara dan saya. Mengapa hal ini harus dilakukan? Agar kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dipersatukan dengan Bapa dan dimuliakan bersama putranya, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh anugerah Allah yang membuat kita hidup. Dan hanya anugerah Allah pula lah
kita beroleh pengampunan dosa. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan, di dalam Dia dan oleh darahnya, di dalam putranya Yesus Kristus dan darah yang tercurah di kayu salib. Yohanes 19 ayat 16 hingga ayat 30, bacaan yang kita telah baca bersama-sama, ingin menjelaskan kepada kita tentang peristiwa penyaliban Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya beberapa pengkhotbah mengkhotbahkan peristiwa penyaliban itu sendiri dengan detail dan jelas, dan dalam warna penuh dan definisi yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan emosional orang. Gambaran penyaliban seperti pencambukan, perjalanan panjang ke Golgota, dan kengerian penyaliban di Bukit Golgota. Intinya, hal yang sering kita tekankan tentang penyaliban, yaitu kebrutalan dan penderitaan fisik yang sangat ekstrim. Dan itu dialami oleh Yesus Kristus. Tidak salah akan hal ini. Gambaran ini dikhotbahkan tidak salah. Namun menarik sekali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes dalam Injilnya justru melukiskan penyaliban Yesus itu lebih sederhana dan lebih mengedepankan pentingnya siapa Yesus dan peristiwa penyaliban itu sendiri. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-18. Di situ ada frase yang mengatakan demikian. Dan di situ ia disalibkan. Ini mau menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban itu sifatnya sederhana yang dilukiskan oleh Yohanes. Namun bersifat juga secara intelektual. Yohanes tidak mencoba menggerakkan perasaan kita secara sentimental, namun dia berusaha membujuk kita secara intelektual. Keinginan Yohanes bukanlah membuat agar kita menangis secara emosi, namun Yohanes membawa kita untuk berpikir, menangis di dalam penyaliban tanpa memahami maknanya tidak ada gunanya. Menangisi tanpa pertobatan itu sia-sia dan tidak memiliki arti apa-apa. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa tujuan Yohanes dalam menulis Injil ini, yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah pria itu atau adalah anak Allah, dan bahwa ada kehidupan di dalam Dia. Sangat jelas di awal dan di akhir selalu berbicara di dalam Kristus dan selalu ada kehidupan. Saya ingin mengajak kita
untuk memperhatikan dalam peristiwa penyaliban itu, khususnya dalam peneropongan, yaitu tanda kecil yang ditempatkan oleh prajurit Romawi di atas kepala Yesus saat dia tergantung di kayu salib. Saya ingin kita fokus di situ. Tanda itu tertulis frase yang berbunyi demikian. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di dalam ayatnya yang ke-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali frase ini. Yesus adalah Raja orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, praktek penyaliban di dalam pemerintahan Romawi umumnya itu hal yang biasa. Namun ada hal yang menarik, yaitu di mana ketika penyaliban itu dijalankan, penjahat yang dihukum mati, ia harus membawa salibnya sendiri ke tempat eksekusi. Dan di sekitar leher mereka tergantung tanda yang mau mengkomunikasikan kepada khalayak ramai tentang kejahatan yang membuat mereka dikutuk. Apakah itu pembunuhan atau pemberontakan atau apapun. Setelah penjahat itu diangkat di kayu salib, tanda yang disematkan di leher itu ditaruh di atas kepala mereka, agar semua orang dapat melihatnya. Tujuannya sangat jelas, yaitu ingin menyampaikan kepada publik mengapa orang ini dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Yesus tergantung di kayu salib, dan di atas kepalanya terdapat tanda yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalimat ini membuat jengkel para petinggi Yahudi. Dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpin agama. Pilatus mengetahui apa yang dia lakukan ketika dia membuat pernyataan dengan cara ini. Dia mengungkapkan seolah-olah itu benar bahwa Yesus memang Raja orang Yahudi, meskipun dia sendiri tidak percaya bahwa itu sebuah kebenaran. Namun dia tertarik untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu agar dapat membacanya. Orang-orang yang lewat, karena letak dari tempat itu sangat dekat dengan kota, dan pada waktu itu peristiwa atau waktu Paskah. Orang melihat siapa itu. Di atas tertulis Yesus orang Nazaret. Yesus adalah Raja orang Yahudi. Imam-imam kepala pada waktu itu keberatan dan berkata kepada Pilatus, jangan tulis Raja orang Yahudi, melainkan tulislah demikian. Orang ini berkata, saya Raja orang Yahudi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Pilatus tidak mendengarkan mereka dan justru menjawab mereka dan berkata, apa yang telah saya tulis, itu yang saya tulis. Ketika Pilatus dan orang Romawi lainnya memandang Yesus di kayu salib dengan tanda di atas kepalanya yang mengatakan Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, semua tertawa.
semua mengejek, semuanya mengolok. Bagi mereka, hal itu adalah kebodohan. Hal itu adalah kekonyolan. Mereka mengumpat, mereka mencaci maki, mereka mengejek. Mereka tidak menyadari bahwa yang tergantung di kayu salib adalah anak Allah yang maha tinggi. Raja yang kekal. Raja di dalam kekekalannya. Raja yang mulia. Raja yang memerintah kerajaan yang ada di dunia. Raja yang mau melayani. Raja yang mau turun. Raja yang mau mati. Untuk umatnya. Untuk saudara dan saya. Orang-orang Yahudi gak percaya. Memandang Yesus yang disalibkan. Dan membaca tanda itu. Karena bagi mereka menyinggung perasaan mereka. Menyinggung harga diri mereka. Menyinggung martabat mereka. Karena bagi mereka penyaliban adalah menjijikkan. Bagaimana mungkin raja yang ilahi itu harus mati tergantung di kayu salib. Tetapi ketika Yohanes, rasul dari Yesus, memandang dan membaca tanda itu, Maria yang dibawa juga memandang Yesus dan membaca tanda itu. Ada perempuan-perempuan lainnya memandang Yesus dan membaca tanda itu. Apa yang ada di benak pikiran mereka? Apakah mereka juga turut serta seperti prajurit dan kebanyakan orang pada waktu itu mereka mengejek Yesus? Apakah mereka tersinggung dengan orang-orang demikian? Jawabannya bisa iya atau mungkin tidak. Yohanes, Maria, dan dua perempuan lainnya, mereka mencoba mengamati pemandangan itu dan berpikir, merenungkan, dan mereka pun mengambil sebuah kesimpulan dan pernyataan. Disinilah dia adalah benar-benar raja orang Yahudi. Dia sebagaimana di dalam nubuatan yang sudah digenapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, namun kepunyaannya menolak dia. Dia raja yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Raja itulah yang datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya menolak dia. Dia yang tergantung di kayu salib. Dia yang bertata di hadapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyatakan tentang Kristus yang disalibkan. Mengatakan demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23 hingga 24. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa Kristus yang disalibkan, Mesias yang disalibkan adalah batu sandungan bagi orang Yahudi.
Mereka semua tersandung saat memikirkan tentang Mesias yang menderita dan mati. Dan bagi orang bukan Yahudi atau non-Yahudi, itu adalah sebuah kebodohan. Namun, bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan, jelas ini merujuk pada panggilan yang efektif dan batinnya. Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saudara tidak berada pada peristiwa itu. Namun kitab suci mencatat bahwa kita adalah orang berdosa. Kita juga karena dosa kita menyalibkan Dia. Namun cintanya kepada kita, Dia mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-16, mau menunjukkan semacam upacara penobatan, yaitu Raja Yesus yang ironis, di mana Dia memakai jubah namun diolok. Para prajurit berlutut kepadanya tapi tidak dengan tulus. Mereka mendekati Yesus bukan untuk mencium, tapi untuk menyerang dan memukul. Yesus dimahkotai duri. Bukan dengan mahkota emas, saudara-saudara. Duri yang sangat tajam. Setelah itu Dia diperlihatkan kepada banyak orang. Mereka yang hadir pada waktu itu bukannya berseru, hidup raja, hidup raja. Namun mereka berseru dengan begitu brutalnya, salibkan Dia, salibkan Dia. Sekarang apa yang tersisa untuk dilakukan dalam upacara penobatan ini? Kecuali raja yang akan duduk di singgasana. Yesus, lengannya direntangkan dan dipakuk di salib. Kemudian mereka memakukan kakinya juga di kayu salib. Lalu diangkatlah salib itu. Orang yang tidak berbuat dosa dijadikan berdosa. Dia yang penuh dengan kemuliaan dijadikan olokan, dijadikan ejekan, dihina. Surga memuji, memuliakan Dia. Namun ciptaan manusia, saudara dan saya pun mengatakan salibkan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melihat raja orang Yahudi bertata di depan mereka. Namun mereka tidak menyembah. Mereka tidak tersungkur untuk menyembah. Mereka tersungkur untuk memalukan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dipanggil Allah untuk memandang salib Kristus yang ditinggikan. Di dalamnya ketika kita menyembah, mengagungkan, memuliakan, kita ditarik, kita didamaikan, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Perjanjian Lama memuat nubuatan tentang kedatangan raja yang besar. Dan raja itu berasal dari keturunan Daud. Raja itu akan memerintah dalam kebenaran dan mendirikan kerajaannya. Yohanes dan tulisan suci lainnya ingin memahami bahwa Yesus dari Nazaret adalah raja yang agung itu. Dia adalah pemenuhan janji dalam perjanjian lama. Bahkan di dalam kitab Wahyu menyebutkan bahwa ia adalah raja di atas segala raja, suku, kaum, dan bahasa menyembah. Dan bahkan orang-orang yang ditarik kepadanya, dipanggil kepadanya, turut memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya yang kekal. Yesus adalah raja yang agung itu. Dia tersalib karena dosa dan pelanggaran kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah memenuhi nubuatan mesianik dalam perjanjian lama. Hal ini nyata. Dia dulu sekarang adalah raja orang Yahudi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan yang berikutnya, kedatangan Mesias yang diurapi itu menyediakan keselamatan bagi umatnya. Paulus menyatakan hal ini di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes memberitahu kita tentang tentara Romawi yang membagi pakaian Yesus dan mereka berjudi atas jubahnya. Hal ini menggenapi kitab suci di mana mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini adalah kutipan yang terambil dalam Mazmur 22 ayat 18. Yohanes juga menuliskan perkataan Yesus di kayu salib menjelang kematiannya. Di dalam ayat 28 dia berkata, "Aku haus." Dan mendengar itu prajurit melihat ada sebuah bekas penuh anggur asam berada di sana. Lalu mereka meletakkan spon atau bunga anggur. Bunga karang itu ditaruh di dalam hisop dan mengunjukkan ke mulut Yesus. Ini merujuk kepada Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi saudara-saudara, Yesus menggenapi apa yang dikatakan di sana. Yesus menggenapi nubuatan yang mengarah kepadanya. Yesus adalah pemenuhan janji tentang raja yang akan datang. Yesus memenuhi nubuatan di mana raja itu menderita. Dia ditinggalkan, dia dihina, dia dikhianati, dan melalui penderitaannya ada kemenangan. Ada kebangkitan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas hukuman dosa. Kemenangan atas peristiwa di mana kita diselamatkan oleh Tuhan. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penebusan.
Yesus adalah manusia itu. Dan dalam penyalipannya ada peristiwa penting dalam sejarah manusia. Karena oleh Dia dan melalui salib pekerjaan penebusan, karya keselamatan akhirnya diselesaikan. Hal ini nyata dalam perkataan Yesus di kayu salib. Sesudah Dia meminum anggur asam itu, Dia berkata, sudah selesai. Dan sesudah Dia mengucapkan kata demikian, Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata sudah selesai? Apakah Dia ingin menunjukkan bahwa akhir itu telah tiba? Apakah Dia berkata sudah berakhir? Tidak, saudara-saudara. Kata Yunani sudah selesai adalah tetelestai, yang berarti membawa sebuah aktivitas atau suatu activity ke penyelesaian yang sukses. Menyelesaikan, dan itu semua sudah tercapai. Apa yang Yesus sudah selesaikan? Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Dia menyelesaikan penebusan. Dia menebus dosa orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya melalui ketaatannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dia menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Melalui salib, Kristus memenangkan kemenangan atas dosa, setan, dan kematian, maut itu. Sudah selesai. Saudara tidak perlu lagi untuk menyelesaikan hukuman dosa. Yesus sudah menyelesaikannya. Karena kasih-Nya, Ia disalib dan Dia telah menang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Anugerah Allah mengubah kehidupan. Saudara dan saya disebutkan di dalam Efesus 2 ayat 1. Di mana saudara dan saya tidak hanya sakit dalam dosa-dosa kita, namun kita mati di dalam dosa-dosa kita. Itu berarti bahwa saudara dan saya tidak layak untuk diselamatkan, dan saudara dan saya tidak mampu mendapatkannya. Hanya anugerah Allah di dalam cintanya yang begitu besar. Anugerah sejatilah yang dapat mengenali dan menangani dosa saudara dan saya dengan cara yang paling radikal dan menyakitkan, yaitu penebusan Kristus. Dan untuk menikmati anugerah Allah, saudara dan saya harus dihancurkan, sehingga saudara mampu menyadari akan hal ini, dan saudara berbalik datang kepada Allah, mengakui dosa saudara, dan bertobat. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah mereka yang tahu bahwa mereka miskin secara rohani, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Saudara dan saya miskin secara rohani.
Kristus menyelamatkan kita. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Kita diselamatkan dari kuasa dosa. Dan kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan itu semua didasarkan dengan kokoh dalam anugerah Allah. Kristus telah menebus saudara dan saya. Dia telah membenarkan, Dia telah menguduskan dan memuliakan kita di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan dalam anugerah-Nya. Kita akan melakukan ini dengan rasa syukur dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Dia telah dikuburkan dan Dia telah dibangkitkan. Dia telah membenarkan, menebus dosa kita. Kristus adalah Tuhan dan kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau memberikan Kristus untuk kami. Ia telah menggantikan posisi kami untuk membenarkan kami, menguduskan kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu yang mengubah hidup kami, yang menghidupkan kami, untuk kami boleh berkarya untuk kerajaan-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu untuk menghidupi kehidupan ini, agar Kristus dimuliakan. Kami membutuhkan anugerah-Mu setiap saat, setiap waktu, untuk kami boleh mengejar akan kekudusan-Mu. Kami menghidupinya, sehingga ketika Engkau mendapati kami, Engkau mendapati kami tak bercacat celah. Tuhan, makasih untuk anugerah-Mu. Kami mau hidup dalam anugerah-Mu. Kami akan makan dan minum roti dan anggur. Tuhan, berkati kami. Biarlah kami melakukan dengan rasa syukur sambil kami memandang Kristus yang telah melakukan ini semua untuk keselamatan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Kita mengangkat pujian dalam PPK nomor 54, bait yang pertama, bawalah aku dekat ke salib. Aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan
selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah meja Tuhan. Juru selamat kita mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29 menjadi ketetapan di dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan salah satu perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan sampai Dia datang kembali. Itulah sebabnya umat Kristiani di segala abad dan tempat melakukan perjamuan kudus ini. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan makan roti dan minum anggur. Namun perlu diketahui oleh jemaat bahwa ada aturan yang kita harus lakukan di dalam kita melakukan perjamuan kudus. Sebagaimana yang tertulis di dalam tata gereja bahwa yang boleh untuk mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah dibaptis dan juga disidi. Yang saya maksudkan adalah baptis dewasa dan yang sudah disidi. Dan juga di dalam ketetapan yang sudah kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 11, hendaklah kita di dalam melakukan perjamuan ini dengan cara yang benar. Sikap kita, hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Dan di dalam doa ini saya persilakan kita berdoa di dalam hati kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil itu kita diiringi oleh instrumen lagu "Bawalah Aku Dekat ke Salib".
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon ampuni salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Baharuilah hidup kami, sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur, kami menikmati Engkau. Tuhan, genapkanlah janji-Mu, Engkau menyucikan dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau makan roti dan minum anggur. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil roti dan anggur. Kita mengambil roti yang sudah kita persiapkan, dan kita mengangkat roti dengan tangan kita. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dihancurkan untuk pengampunan yang sempurna. Kita mengambil cawan anggur dan kita mengangkatnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan dosa yang sempurna. Mari kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami, dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat pujian dalam PPK nomor 54, "Bawalah aku dekat ke salib," baitnya yang kedua, "Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan," dan seterusnya.
terkecil. Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kita telah beribadah memuji, membesarkan, dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita juga telah disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita mengikuti perjamuan kudus. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh beribadah dan kami juga boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan akan hal ini. Tuhan, terus Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau menolong mereka, Engkau menopang mereka, memegang tangan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dengan setia Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan, butuhkan. Di dalam mereka menjalani hidup ini dan di dalam menjalankan karya yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan mereka untuk kerajaan-Mu. Mereka yang berulang tahun Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati dalam usaha mereka, satu persatu. Tuhan, Engkau Allah yang terus juga akan memberikan akan pertumbuhan kerohanian setiap jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Demikianlah ibadah di Jumat Agung ini. Dan kita bersyukur kita telah mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.